Awal mula Supreme, 1994 lahir di New York. Supreme didirikan oleh James Jebbia di Manhattan, New York, pada tahun 1994. Menariknya, James bukanlah desainer pakaian profesional, ia lebih seperti entrepreneur yang paham betul kultur skateboarding dan street culture di kota tersebut. Saat itu, skateboarders sering merasa tidak punya toko yang benar-benar cocok dengan gaya mereka. Kebanyakan toko pakaian tidak nyaman untuk nongkrong, dan toko skateboard tradisional kurang fokus pada fashion. James melihat celah itu. Ia membuka toko di Lafayette Street dengan konsep unik. Area tengah toko sengaja dibiarkan kosong, sehingga skater bisa masuk dan berjalan dengan papan mereka tanpa kesulitan. Rak pakaian dan sepatu diletakkan di sisi tembok. Musik hip-hop, punk, dan video skate diputar terus-menerus di dalam toko. Nama dan logo. Nama Supreme dipilih karena terdengar simpel dan kuat. Logonya terinspirasi, dan sedikit kontroversial, dari karya seniman Barbara Kruger, tulisan putih dalam kotak merah, box logo, dengan font Futura Heavy Oblique. Logo ini akhirnya menjadi salah satu ikon paling dikenali di dunia fashion. Awal produk, Supreme awalnya menjual campuran antara merek lain, Vans, Spitfire, Thrasher, dan produk mereka sendiri seperti kaos, hoodie, dan topi. Produksi dilakukan dalam jumlah terbatas, sehingga banyak item cepat habis dan jadi barang buruan. Budaya, drop. Salah satu terobosan Supreme adalah sistem weekly drop, merilis koleksi terbatas setiap minggu. Sistem ini menciptakan rasa eksklusif, dan membuat orang rela antre berjam-jam di depan toko hanya untuk mendapatkan satu hoodie. Kolaborasi legendaris. Seiring waktu, Supreme mulai berkolaborasi dengan brand besar seperti Nike, The North Face, Louis Vuitton, bahkan Oreo. Kolaborasi Louis Vuitton tahun 2017 jadi salah satu momen paling ikonik, karena menggabungkan luxury fashion dengan streetwear untuk pertama kalinya dalam skala global. Filosofi Supreme. Supreme selalu menempatkan diri di persimpangan antara fashion, seni, musik, dan skate culture. Mereka tidak menjual pakaian, mereka menjual attitude, gaya hidup, dan rasa menjadi bagian dari komunitas eksklusif. Kalau kamu mau, aku bisa bikin versi dramatis awal mula Supreme yang terasa seperti film, lengkap dengan konflik jalanan New York, budaya skate, dan strategi, rahasia. James Jebbia membangun hype. Mau aku buatkan yang itu? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, oke, kita lanjut ke versi dramatis awal mula Supreme biar ceritanya terasa hidup seperti film. Supreme, dari jalanan ke ikon dunia. New York, 1994. Suara roda papan seluncur bergesekan dengan aspal. Bau pizza jalanan bercampur dengan knalpot bas kota. Di sudut Lafayette Street, seorang pria Inggris bernama James Jebbia memperhatikan para skater yang mondar-mandir. James melihat pola yang sama. Anak-anak ini bukan cuma butuh papan, mereka butuh tempat di mana mereka merasa milik. Sebuah ruang aman di tengah kota yang keras. Toko pertama, James membuka tokonya dengan konsep berbeda, pintu lebar, lantai kosong di tengah, rak-rak menempel di dinding, dan musik hip-hop keras yang keluar dari speaker. Ini bukan sekadar toko, ini jadi markas para skater. Di hari pertama, para skater masuk sambil menginjak lantai dengan roda papan mereka. James hanya tersenyum, itu memang yang ia mau. Lahirnya logo. Ketika waktunya membuat identitas brand, James menginginkan sesuatu yang terlihat seperti perintah, tapi tetap simpel. Ia terinspirasi dari seni Barbara Kruger, tipografi putih di atas kotak merah. Satu kata, Supreme. Itu bukan hanya logo, tapi stempel budaya jalanan, tajam, berani, dan anti-mainstream. Membangun hype. Alih-alih memproduksi massal, James memilih jumlah terbatas. Begitu barang habis selamanya. Mereka mulai merilis koleksi mingguan, atau drops, yang tidak diumumkan jauh-jauh hari. Rumor menyebar dari mulut ke mulut,
membuat orang rela antre di pagi buta di musim dingin New York. Dari jalanan ke dunia, awalnya Supreme hanya untuk komunitas skate, tapi kemudian para rapper, seniman, hingga selebriti mulai memakainya. Toko-toko baru dibuka di Tokyo, London, Paris, dan Los Angeles. Setiap pembukaan toko baru seperti pesta jalanan. Puncaknya, di tahun 2017, Supreme bekerja sama dengan Louis Vuitton, sesuatu yang dulunya dianggap mustahil. Streetwear resmi duduk sejajar dengan high fashion. Filosofi abadi, Supreme tidak pernah benar-benar menjual pakaian, mereka menjual status. Membeli hoodie Supreme bukan soal kain atau jahitan, tapi soal menjadi bagian dari sejarah, komunitas, dan sedikit rasa eksklusif yang hanya dimengerti oleh orang yang ada di dalam lingkaran.